Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Rismawati ingin mempresentasikan tentang resensi bab dari Bahasa Indonesia kelas 11. Pengertian resensi. Resensi dapat diartikan sebagai kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi dalam sebuah karya dengan cara menjelaskan data-data, sinopsis, serta kritikan. Sementara, pengertian resensi menurut KBBI adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Sedangkan secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda, resensi, dan bahasa Latin, resensio, recenser atau revider, yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Resensi tidak hanya terbatas pada buku atau karya pustaka saja, namun juga dapat dipakai untuk mengulas karya drama, film, atau musik. Jenis atau model resensi. Yang pertama, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. 2. Resensi informatif, yaitu resensi yang isinya hanya berupa informasi mengenai hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. 3. Resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. 4. Resensi evaluatif, yaitu resensi yang menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang buku hanya dijadikan sekilas bahkan hanya dijadikan sebagai ilustrasi. 5. Resensi informatif evaluatif, yaitu resensi yang merupakan perpaduan dari dua jenis resensi. Resensi ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku dan hal-hal yang penting yang ada di dalam buku, resensi ini dinilai paling ideal karena bisa memberikan laporan yang lebih lengkap dan memadai. Sistematika penulisan resensi. 1. Judul resensi. Yang kedua, data atau identitas buku yang diresensi. 3. Pendahuluan, memuat sosok pengarang, keunikan karya, penerbit, tema karya, dan lain-lain. 4. Bagian inti atau tubuh resensi dan pernyataan. Bisa berisi organisasi buku atau karya, ringkasan, ataupun perbandingan karya tersebut dengan karya sejenisnya. 5. Keunggulan buku atau karya. 6. Kelemahan buku atau karya. 7. Penutup. Ada beberapa tujuan dari resensi. Yang pertama, membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian umum sebuah karya dengan ringkas. 2. Memahami kelebihan dan kelemahan karya yang akan diresensi. 3. Memahami latar belakang serta alasan suatu karya dibuat. 4. Memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. 5. Mengajak pembaca untuk berdiskusi mengenai karya yang diresensi. 6. Memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi tersebut. 7. Menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lainnya. Kaidah kebahasaan resensi. Yang pertama, menggunakan kata kerja. Dalam resensi, kita menggunakan kata kerja intransitif dan kata kerja transitif. Yang kedua, menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. 3. Menggunakan konjungsi. Konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, dan konjungsi penegas. 4. Menggunakan kata yang menyatakan saran. Contoh resensi. Mengulas judul film, sutradara, produser, penulis, tahun rilis, dan durasi film. Ini merupakan contoh dari resensinya.
Kelebihan dan kekurangannya, film ini menginspirasi agar remaja tidak tergoda akan budaya asing. Judi merupakan budaya dari zaman Tiongkok kuno. Film ini menyajikan sinematografi yang bagus dan lebih menarik. Film ini tidak hanya memberikan hiburan semata, tetapi juga memberikan nasihat dan pengetahuan tentang waspada terhadap budaya asing. Sayangnya, terdapat kekurangan dari film ini. Plot twist dalam film ini mudah ditebak oleh penontonnya. Selain itu, karena durasi yang pendek membuat alur film ini banyak yang menggantung dari setiap bagian filmnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.